Kalau ilmu mbahnya tadi tuh misalkan udah kelepas, lari kemana nanti mbah? Pas, mbah lagi ngomong sama Pak Ustadz. Ini lari kemana Pak Ustadz nanti? Dia kan lepas ya, kayaknya nanti dukun ini kan nggak pernah ngasih makan dia. Jadi dia udah nggak mau lagi. Biasanya sih seperti itu. Jadi dia lepas. Kecuali kalau mbahnya ini dapat hidayah dari Allah, nah, dia akan mencoba berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kalau memang dia belajar berbuat baik, dia akan jadi muslim. Insya Allah seperti itu. Ampuni kekakuan hati dan kekakuan fikirnya. Ampuni egoisnya, ampuni suuzonnya. Ampuni jika Mbak Eli kalau berbicara menggebu, ya Allah ampuni. Ampuni kesedihan Mbak Eli yang terus menerus. Ampuni kemarahan tentang kesedihan yang dialami Mbak Eli. Ampuni ya Allah, ampuni. Lepaskan seluruh jin dan ifritnya ya Allah. Dan hancurkan dajjal lapis demi lapis yang menguasai jin dan ifrit. Dari perbuatan Mbak Eli yang keluar dari syariat ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Eli ya Allah. Amin. Ampuni banyak kesalahan dan dosa Mbak Eli ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Eli bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Eli kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar Mbak Eli, lemesin tangan, lemesin tubuh, istighfar. Istighfar. Tangannya lemesin, iya. Pak Ustadz, ini kalau Robi perhatiin, ibu yang tadi di awal bereaksi, nggak bereaksi berarti kasusnya beda. Sementara yang bereaksi yang di baris kedua ya Pak Ustadz ya, berarti mungkin kasusnya sama. Kasusnya mirip-mirip, ya. Seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Ini kasusnya yang mirip ada beberapa Pak Ustadz ternyata. Iya. Ya sabar ya Bu ya. Iya. Sabar ya. Sabar ya Bu. Ya. Nanti insya Allah ada waktunya ya, sabar. Iya sabar. Udah istighfar. Tapi sebelumnya Pak Ustadz saya mau, Mas mohon maaf namanya siapa tadi? Muhammad Zainuddin. Mas Zai ya? Zainuddin. Saya sangat salut sama Mas Zainuddin ya Pak Ustadz. Maksudnya mungkin gak semua laki-laki mau tetap setia mendampingi istri yang sakit Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau saya amati Mbak Elinya baik, sebenarnya senang juga. Cuma ya kondisional ya, kondisional jadi ya sudahlah dianggap biasa. Mudah-mudahan insya Allah bisa sembuh. Insya Allah nanti ya. Sabar, tenang, ditunggu. Karena ini sejak dari kecil ini baru proses keluar. Punggungnya rasanya gimana sekarang? Perut sini Pak Ustadz. Ya. Panas ya? Ya insya Allah nggak apa-apa. Itu terkunci semuanya Mas. Jadi insya Allah nanti kalau Mbak Eli lihat acara Rahasia Batin di YouTube ada. Doanya direkam boleh diaminkan. Mbak Eli, maaf sekali ini kan menurut Pak Ustadz ada salah beberapa penyebabnya itu adalah dari lisan ya, dari emosi begitu ya. Nah ini mungkin Pak Ustadz mau memberikan nasihat nih sebagai suami istri seperti apa, tapi mau diterima? Mau. Mungkin Pak Ustadz silakan apa disuruh saling memaafkan atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, sudah sering minta maaf sama suami ya? Sudah sering Mas? Semenjak ngaji sama Pak Ustadz, maksudnya kita semenjak kenal sama Pak Ustadz, suami dulu yang lebih belajar. Oh Alhamdulillah. Dia sabar sekali menghadapi emosional saya. Iya. Dia tetap tenang, nggak pernah marah. Ya Alhamdulillah. Ya nanti nasihat saya dijalanin ya Mbak Eli ya. Paling belajar. kalau saya diemin, kalau saya minta maaf paling udah Bu. Wes mari gitu. Udah wes mari loh itu ya. Terus
Itu Dia Zainuddin melupakan. beneran loh itu ya. Dan dia melupakan kejadian. Iya. Dia selalu memaafkan. Alhamdulillah emang betul. Mas Zainuddin, semenjak mengikuti Pak Ustadz gitu ya, ajarannya Pak Ustadz, apa yang kamu rasakan perubahan di dirimu? Kalau aku boleh tahu, Mas Zainuddin. Alhamdulillah setelah mempelajari apa yang disampaikan Pak Ustadz lewat YouTube maupun lewat TV, ya, kehidupan itu jadi lebih rileks, lebih santai, lebih tenang, dan ya lebih enak lah daripada sebelumnya. Dia di rumah, di kantor pun selalu kerja sambil nonton Pak Ustadz. Untung bosnya nggak lihat ya. Karena tontonan itulah yang menguatkan kamu ya. Betul Mas Zainuddin. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak ada Pak Ustadz mungkin kamu udah nggak tahu sama istri mau gimana ya. Alhamdulillah. Dengan segala cobaan gitu loh Pak Ustadz. Iya, 3 kali iya. keguguran, Iya, istri bener. kesurupan ya. Ya alhamdulillah kalau saya amati Mbak Eli memang berusaha dengan sungguh-sungguh Mas. Jadi saya ngamati gini langsung ketahuan ini baru mau meluruskan tauhid beneran. Bener-bener mau. Jadi tinggal nunggu kesabaran aja. Ini kan proses keluar aja ya. Tinggal nunggu kesabaran aja. Insya Allah nanti lama-lama dia mulai enggak. Nanti mbah-mbahnya itu lama-lama itu intensitasnya mulai berkurang seperti itu. Kalau ilmu mbahnya tadi tuh misalkan udah kelepas, lari kemana nanti mbah? Pas, mbah lagi ngomong sama Pak Ustadz. Ini lari kemana Pak Ustadz nanti? Dia kan lepas ya, kayaknya nanti dukun ini kan nggak pernah ngasih makan dia. Jadi dia udah nggak mau lagi. Biasanya sih seperti itu. Jadi dia lepas. Kecuali kalau mbahnya ini dapat hidayah dari Allah, nah, dia akan mencoba berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kalau memang dia belajar berbuat baik, dia akan jadi muslim. Insya Allah seperti itu. Nah, nanti dia mau dia sholat, mau dia ini, dan dia nggak mau kemana-mana. Dan kalau dia benar-benar sudah muslim, dia sudah sholat, biasanya dipanggil sama orang apapun nggak mau biasanya. Nggak mau. Kalau jin muslim nggak mau. Untuk dimanfaatkan. Gitu, Untuk Pak Ustadz. dimanfaatkan nggak mau jin. Saya insya Allah hafal. Tapi kalau ada di tubuh seseorang, ada jin, walaupun dia pakai ayat-ayat Quran untuk membacanya itu jinnya bukan muslim. Saya sudah hafal. Insya Allah. Insya Allah. Mbak Eli, terakhir saya nanya, tapi orang tua udah lurus ya? Udah nggak, kan dulu waktu kecil katanya diobatinya secara alternatifnya, tapi cukup menyimpang, betul ya? Maaf ya saya nanya, kalau orang tua sudah... Kalau bapak sudah almarhum. Oh, bapak sudah almarhum. Kalau ibu, karena ibu nggak tahu. Dulu kan ibu kan manutnya bapak, jadi sampai saat ini kurang paham. Keluarga memang orangnya memang agak keras-keras, jadi sulit untuk dikenalkan, untuk dinasihati. Sama nasihat yang baik itu karena orangnya keras jadi agak susah. Oh gitu. Jadi berarti dapat hidayah dari Mbak Eli ya. Iya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah, karena nanti di akhirat itu nafsi-nafsi, jadi personal. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau Mbak Eli betul-betul baik di hadapan Allah, lurus, ya mudah-mudahan doa-doa Mbak Eli sampailah pada Allah. Ya, Amin. Mbak Eli sabar ya. Yuk bangun yuk. Saya berdiri, ya Alhamdulillah. Kasih ya Mbak Eli, cepat sembuh Mbak Eli. Doain semua ibu-ibu ya, cepat sembuh ya. Amin. Maaf ya Mas, Dan, tadi. nggak apa-apa. Boleh pamitan sama Pak Ustadz yuk. Monggo silakan Mas sama Mbak Eli. Silakan Mas ke depan. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Ya, makasih Mas. Iya, Makasih alhamdulillah. banyak. Ini bros sama jarum pentulnya. Oh, maaf. Silakan, ini oleh-oleh dari Pak Ustadz. Oh enggak ya, punyamu. Ya, maaf ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Besok-besok lebih keras ya mijet ya. Saya izin tanya Pak Ustadz, boleh? Iya, Ibu, boleh. sebentar. Tadi mana ibu yang bereaksi, yang mana saja? Ibu, mau tahu tadi kenapa? Iya. Saya sedih. Pakein mic-nya, deketin. Sedih. Tadi pas Pak Ustadz doain, apa yang dirasain di tubuh emang? Saya sedih, suami saya diambil. Saya ngurusin anak sendirian, tega banget. Semenjak meninggal, kayak sering kesurupan.
sabar ya. Suami saya nggak sakit lagi, Pak Ustaz. Iya. Iya, sabar jadi ya. kasusnya sama. Iya Pak Ustadz. Jadi kalau Mbak Eli tadi sedih pada saat kecil dia ada suatu trauma. Sehingga nangis terus-menerus. Kemudian marah karena trauma itu bukan dari orang lain. Jadi ada sedih, dia didolimi, marah karena memang dia didolimi itu. Nah kalau ibu beda. Sedih karena suaminya meninggal. Nah itu tadi saya bilang, sedih yang berkelanjutan pasti masuk jin. Insya Allah pasti masuk jin. Nah ini, jadi walaupun seseorang muslim itu sholat, jin itu tetap masuk, nggak bisa dilawan. Karena sholat itu urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Sama seperti kalau umpamanya ada seorang imam sholat dipukul ya kena. Ya Pak Ustadz. Bukan ada seorang imam ngimamin sholat dipukul, luput itu nggak ada, pasti kena. Itu jangan digabungkan kalau orang sholat itu tidak bisa kemasukan jin, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kecuali kalau memang orang yang sholat ini imannya kuat sekali, amal solehnya banyak sehingga jin ini nggak masuk. Umpamanya imannya kuat, sedih ditinggal suami umpamanya ya. Iya, Pak Ustadz. Tetapi dia tahu kalau ini sudah miliknya Allah, jadi saya boleh sedih tapi sebentar saja. Nah itu imannya kuat, jadi serahkan sama Allah Ta'ala. Nah yang imannya nggak kuat, sedih terus. Nah ini salah satunya itu, makanya harus hati-hati. Iman itu tidak patokan hanya cuma sholat. Sholat. Enggak. Tapi banyak hal yang harus kita kerjakan yang menguat kepada tauhid, yaitu Allah.